Bapak Ibu Saudara-saudara, di Minggu Advent pertama ini, tema yang ditetapkan oleh Majelis Sinode adalah kedatangan anak manusia dan berjaga-jagalah. Pembacaannya terambil dari Injil Markus pasal 13, Markus 13. Ayat 24 sampai ayat yang ke-37. Markus pasal 13, ayat 24 sampai ayat yang ke-37. Kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Nasihat supaya berjaga-jaga. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapati sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Sekali lagi, Shalom. Yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah ini via YouTube, via Facebook, Shalom juga buat saudara-saudara. Hari ini tema yang disampaikan oleh Majelis Sinode adalah kedatangan anak manusia. Berjaga-jagalah, menantilah dalam kesadaran, berjaga-jagalah, sabarlah, menunggulah. Tapi itu kita tahu sama-sama, kalau menunggu itu kan pekerjaan yang susah toh. Apalagi kalau menunggu tidak dengan pasti. Waktunya tidak jelas. Apa yang akan terjadi juga kita masih raba-raba. Terus kita disuruh untuk menunggu. Aduh, agak bermasalah. Mari kita bayangkan saudara, kalau kita sementara menunggu, apakah yang kita lakukan? Kalau saudara sementara menunggu, apa yang dilakukan? Tergantung di tempat mana kita menunggu toh. Kalau di rumah ya tidur, makan, kerja sedikit, main HP, foto-foto, bikin status, kira-kira begitu. Kalau di jalan, kalau di bandara, di mana-mana kita menunggu, kita cari kesibukan-kesibukan supaya waktu itu seolah-olah tidak terasa. Ada orang itu menunggu dengan harapan supaya segera datang sudah. Ada orang menunggu begitu, terlalu lama lebih dia datang sudah. Tapi ada yang menunggu dengan harapan, coba kalau dia lebih lama baik. Sepuh anak-anak dong itu dong list jam 3 sore. Setiap kali jam 3 pas dong lihat Pak Guru belum datang, kadang-kadang dong bilang, jangan sampai Pak sakit. Hampir-hampir dong semua bilang yes. Tiba-tiba Pak bilang, Salam, itu ke dong ke karmanaku. Jadi ada yang menunggu, mau supaya segera datang, kalau itu dia bawa yang enak-enak.
Tapi kalau bawa beban, bawa pekerjaan itu lebih baik dia jangan datang dulu lah. Kira-kira begitu. Saudara-saudara, lalu untuk maksud tema itu kita belajar dari pembacaan ini. Pembacaan ini harus kita mulai dari konteksnya supaya kita paham dulu konteksnya. Kenapa? Karena konteksnya sangat syarat dengan kehidupan orang Yahudi, bukan kita. Karena itu kita tahu dulu konteksnya seperti apa, baru kita tarik untuk memberi jawab terhadap pergumulan tema dan konteks kita hari ini di sini. Saudara-saudara, konteks dari pembacaan ini adalah kira-kira Yesus sementara bersama-sama dengan 4 muridnya. Kalau kita baca pasal 13 kita tahu itu, ayat 1 dong kasih tahu, ayat 2, ayat 3, ayat 4. Yesus sementara bersama-sama dengan murid-muridnya. Petrus, Yakobus, Yohanes, Andreas. Yesus sementara sama-sama dengan mereka. Mereka baru saja keluar dari bait Allah. Lalu untuk menyatakan sejumlah hal yang kita baca tadi, Yesus sementara bersama-sama dengan mereka di bukit Zaitun, menghadap ke bait Allah. Jadi mereka ada di bukit, duduk sama-sama, mungkin goyang-goyang kaki sedikit, sambil melihat ke bait Allah. Dan Yesus mulai mengajar mereka. Ini pelajaran khusus bagi murid-muridnya, untuk mereka memahami sesuatu tentang kedatangan Tuhan. Mereka sementara membayangkan bait Allah. Saya membayangkan saudara, kalau kita bercerita dengan orang di hadapan sesuatu yang besar, kita suka mengandai-andai, memberi gambaran, atau coba berpikir sesuatu. Kalau kita ada di pinggir laut, kita akan berpikir, kira-kira apa yang ada di sana. Kalau kita ada di bawah gunung dan sementara menatap ke atas gunung itu, kita pikir, oh coba kapan saya sampai di sana. Kalau kita ada di macam-macam tempat, kita bisa saja coba masukkan itu semua di sini. Dan sekarang konteksnya adalah mereka ada berhadapan dan melihat bait Allah. Seperti apakah bait Allah itu? Bait Allah itu ada 2. Berturut-turut dibangun. Yang pertama saudara, bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Dibangun di sekitar abad ke-10 sebelum Masehi. Untuk menggantikan kemah suci bangsa Israel. Bangunan bait Allah yang pertama yang dibangun oleh Salomo ini dihancurkan oleh Babel di bawah Nebukadnezar. Kira-kira tahun 586 sebelum Masehi. Bait Allah yang kedua adalah bait Allah yang dibangun oleh Yehuda, bangsa Yehuda setelah mereka kembali dari pembuangan di Babel. Sekitar tahun 536 dan dia selesai kira-kira tanggal 12 Maret 515. Lalu bait Allah di mana Yesus duduk di bukit Zaitun dengan 4 muridnya melihat ke situ. Bait Allah yang mana? Yang seperti apa? Ini adalah bait Allah yang kedua, yang diperluas oleh Herodes. Dia merenovasi seluruh bukit bait Allah. Tercatat kira-kira begini. Bait Allah yang dibangun oleh Herodes Agung ini terjadi kira-kira tahun 19 sebelum Masehi. Bahkan setelah Yesus ada waktu itu, sesungguhnya bait Allah ini belum selesai dibangun. Bangunan tersebut dibangun di puncak gunung Moria. Ketimbang mereka meratakan puncak gunung itu, maka mereka membangun sebuah landasan yang sangat luas dengan mendirikan tembok-tembok raksasa dan diperkuat oleh sejumlah tembok penyangga sehingga beban bangunan tersebut menjadi merata. Batu-batu yang dipakai sangat besar. Kira-kira panjang dari batu-batu itu 12 meter. Wih, batu ke 12 meter ini. Lebih dari kita punya kamar tidur. Batu 12 meter. Satu batu itu. Tingginya kira-kira 3,5 meter. Pohon Natal. Lebarnya kira-kira 5,5 meter. Kenapa sengaja secara detail saya bicara ini? Karena ini menunjukkan kekaguman tersendiri. Bayangkanlah ketika murid-murid ini duduk dengan Yesus dan melihat batu-batu besar yang ditata dengan sangat rapi ini. Kagum. Mereka berpikir, apalagi murid-murid ini nelayan, don pasti pikir, bagaimana bisa bawa ini batu-batu besar begini ke sini? Kalau kita berpikir itu pada masa kini, kan waktu itu belum ada loader. Orang di niki-niki bilang otok solo.
Belum ada. Bagaimana sekarang mereka mengerjakannya? Ini sangat mengagumkan. Terlalu mengagumkan. Membuat murid-muridnya itu heran. Duduk sambil lihat barang yang mengherankan. Wajah di luar bait Allah sangat mengejutkan. Mengejutkan hati dan mengejutkan mata. Kenapa? Karena tampilan luar dari bait Allah itu dilapisi emas yang sangat banyak. Emas yang sangat banyak. Sehingga ketika tertimpa cahaya matahari pagi, ketika matahari pagi kena dia itu emas yang sangat banyak. Terpantullah cahaya yang sangat menyilaukan. Sehingga tidak ada mata manusia yang mampu menatap kepada cahaya itu. Terlalu menyilaukan. Sudah mengagumkan. Sekarang sudah terbuat dari batu yang hebat. Emas yang menyilaukan sekali. Karena itu bait Allah waktu itu, di mana Yesus dan murid-murid duduk dan menatap kepada bait Allah itu. Bait Allah itu menjadi sebuah puncak seni. Prestasi. Puncak arsitektur. Menjadi keajaiban dunia. Ini simbol dari sebuah kesempurnaan. Dan banyak orang ketika mereka melihat hal itu, mereka memimpikan supaya bisa hidup semewah dan sesempurna itu. Kira-kira itu konteksnya begitu. Saya berharap saudara ingat baik-baik. Mereka lagi berhadapan dengan sesuatu yang sangat mengagumkan, yang sangat mengherankan, hasil buatan tangan manusia. Mimpi-mimpi sangat besar untuk ada di situ. Siapapun ketika dia melihat arsitektur yang bagus, seni yang bagus, dia merindukan itu. Saudara, mari kita lihat teksnya. Pembacaan ini kemudian memberi pesan-pesan yang menarik. Bahwa ternyata segala sesuatu justru bergerak kepada Kristus, tidak bergerak ke bait Allah. Saya ulangi kalimat ini. Segala sesuatu bergerak ke arah Kristus, tidak kepada bait Allah yang sangat-sangat mengherankan itu. Kristus menjadi pusat. Sehingga Yesus menasihatkan kepada mereka, jangan kamu terkecoh dengan apapun. Tidak boleh terkecoh. Engkau tidak boleh terkecoh dengan Mesias-Mesias palsu. Engkau tidak boleh terkecoh dengan tawaran-tawaran dunia, bahkan semega bait Allah yang kamu lihat ini. Tidak boleh. Dan satu-satunya cara untuk engkau tidak terkecoh dan tidak tertipu adalah menjaga relasi kasih dengan Kristus yang akan membuatmu aman dan tidak akan pernah terkecoh. Relasi kasih dengan Kristus yang akan membuat kita aman. Memahami dua hal itu, lalu mari kita lihat pesannya. Saudara, pembacaan ini menggambarkan bahwa kedatangan Kristus itu didahului dengan kehancuran kosmis. Kehancuran kosmis diceritakan dengan sangat baik. Matahari tidak akan bercahaya. Bulan pun tidak. Bintang-bintang akan berjatuhan ke bumi. Gelap gulita. Didahului dari sebuah kehancuran kosmis ini. Merenungkan firman ini, saya membayangkan saudara, kalau ada satu waktu di mana matahari tidak bersinar, bulan tidak bersinar, bintang-bintang jatuh. Jadi apa ini dunia? Saudara tidak bisa mengatakan, Pak Pendeta, biar matahari tidak bersinar, yang penting PLN hidup. Tidak bisa. Karena kalau matahari sudah tidak bersinar, itu petugas PLN sudah tidak pergi kantor lagi. Bayangkanlah sebuah keadaan yang buruk sekali. Gelap gulita. Yesus melihat nasib Yerusalem. Pada saat banyak orang termasuk murid-murid tidak pernah membayangkan satu saat Yerusalem akan mengalami keadaan seperti itu. Yang mereka lihat pembangunan ini akan terus berjalan, bait ini akan tambah megah, tambah mewah, dan sangat tidak mungkin akan hancur. Tidak mungkin. Tuhan sementara mengarahkan murid-murid untuk sadar bahwa Yerusalem akan runtuh,
Bait Allah yang megah, yang sementara kamu lihat ini, satu saat satu batu tidak akan tersusun pada batu yang lain. Bagi pikiran banyak orang tidak mungkin, tapi ini yang Yesus katakan. Dengan sebuah pesan terakhir yang kuat, supaya semua orang sadar bahwa kekuasaan itu hanya ada pada Tuhan. Kuasa itu hanya ada pada Tuhan. Semua akan lenyap. Saudara, itu pesannya untuk kita sadar sekarang. Kita akan merayakan Natal. Dengan pesannya adalah kekuasaan Allah lebih tinggi dari segala sesuatu yang dibuat oleh manusia. Beberapa orang bilang ke saya, Pak Pendeta, kalau situasinya normal, mereka bilang ke saya, Pak Pendeta, kenapa kok kita bikin perayaan Natal harus setelah Natal di gereja? Kan ini hanya perayaan. Masa kau tunggu tanggal 25 habis baru kita bikin? Saya bilang, iya, tapi masa Adventus itu penting. Supaya kita memberi makna dulu apa yang kita nantikan dan nilai apa yang kita mau isi sekarang untuk merayakan Natal. Koma di situ kita tambahkan. Bahkan saudara akan bukan saja dalam sebuah kemewahan seperti bait Allah, tetapi oleh karena COVID ini, kita mungkin akan merayakan Natal dengan tidak semeriah tahun-tahun sebelumnya. Sangat terbatas. Kue mungkin tidak ada. Tapi dengan sebuah percaya bahwa Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Marilah siap Natal kali ini tidak pada kuenya, tidak pada perayaannya, tapi pada kekuasaan Tuhan yang lebih besar dari kemuliaan bait Allah Yerusalem. Saudara lihat ini pohon Natal. Memberi pesan kuat sekali. Kita dalam situasi ini. COVID. Sarung tangan, masker, virus di dalam. Dia tidak keluar ini. Cahaya kemuliaan tutup dia. Kita ada dalam masalah itu, saudara. Dengan pesan bahwa COVID ini mungkin membuat saudara punya penghasilan menurun, usaha jadi berantakan. Saudara mungkin di PHK, mencari pekerjaan menjadi susah, semua punya imbas karena COVID ini. Tapi dengan sebuah keyakinan bahwa kuasa Tuhan itu melampaui bukan saja kemewahan bait Allah Yerusalem, tetapi melampaui ketakutan dan kerusakan zaman hari ini. Itu nilainya. Kita akan masuk pada perayaan Natal ini. Saudara bayangkan, ini hal kan luar biasa. Nah, sebagai pendeta, saya tetap akan pimpin. Saya akan acara Natal mulai tanggal 1 Desember ini dan sampai tanggal 6 Januari. Tiap hari Natal saya juga pusing itu Natal. Tapi saya kira pesan yang kita lihat di sini, pesan Alkitab ini sangat kuat. Supaya kita hanya lihat pada kemuliaan itu. Kenapa? Bagian yang kedua dari pesan teks ini menarik. Kemuliaan Kristus itu nyata. Jadi setelah penghancuran kosmis ini, kehancuran kosmik ini, Yesus akan berdiri di awan-awan. Malaikat-malaikat itu datang di situ. Kemuliaan itu nyata sekali. Kedatangan Tuhan itu menjadi pasti sekali. Saudara, Yesus bilang belajarlah dari pohon ara. Pohon ara itu tumbuh dan berbuah mendahului daun. Pada waktu pohon ara mau berbuah, biasanya pohon ara menunjukkan ciri-ciri khusus. Ada yang pernah lihat pohon ara? Oh? Saya juga belum pernah. Saudara pikir saya pernah, saya juga belum. Tapi kan saya harus cari tahu, saya cari tahu dia tulis begini. Biasanya pohon ara itu menunjukkan ciri-ciri khusus, yaitu rantingnya akan melembut dan mulai bertunas. Bagi orang Israel, ranting yang mulai bertunas menjadi satu petunjuk bahwa sebentar lagi akan tiba musim panas. Biasanya pada bulan Februari. Dan pada bulan April nanti buah pohon ara benar-benar telah matang. Yaitu pada saat daunnya mulai keluar semua. Pohon lain itu daun dulu baru buah. Ini pohon terbalik. Buah dulu baru
daun. Yesus bilang kalau itu engkau bisa membaca, maka harusnya engkau juga bisa membaca zaman ini. Engkau harus punya kesadaran. Tidak usah berspekulasi tentang hari itu. Kenapa? Karena masyarakat Yahudi itu sesungguhnya sangat percaya bahwa waktunya akan datang, yaitu hari Tuhan. Mereka akan tinggal di tempat yang layak. Hari Tuhan itu dimengerti sebagai Tuhan akan turun tangan langsung, akan memenangkan sebuah tempat bagi mereka. Dunia ini dianggap jahat sehingga dunia ini perlu dihancurkan. Baru ada sebuah ciptaan bumi baru, langit baru, dan mereka menanti-nantikan pembaharuan itu. Di masa perjanjian lama dan perjanjian baru, ada masa di mana masyarakat Yahudi tidak mengalami kemerdekaan. Mereka mengalami penjajahan. Sehingga sangat wajar mereka berharap kepada datangnya hari Tuhan. Tuhan yang bekerja. Tapi itu dalam pengertian Yahudi. Arti dari ranting yang melembut itu adalah orang-orang Yahudi nanti akan berkumpul bersama-sama di Palestina. Lalu kalau orang Yahudi berkumpul, saya yang orang Timur ini kumpul di mana? Jadi kemudian dia membawa kita kepada sesuatu, bahwa Yesus tidak sementara berpikir hanya soal pembebasan politik dari masyarakat Yahudi. Tetapi semua orang yang percaya kepadanya, kita akan berkumpul dalam kemuliaan Allah. Di mana? Di sorga. Kita berkumpul dalam kemuliaan Allah di sorga. Supaya bukan Yahudi saja, Timur juga, Rote, Sabu, Alo, Jawa, Sumatera, Batak T, semua berkumpul di situ. Mantap tuh. Jadi semua orang yang percaya kepada Tuhan akan dikumpulkan bersama dalam kemuliaannya. Dalam dua pesan ini sekarang kita pahami, saudara. Kita akan memahami sebuah Natal, perayaan Natal yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Saudara, biasanya kalau kita bikin acara Natal itu orang pun banyak. Tidak tahu nanti Natal berikut yang sekarang kita menuju ini orang banyak atau tidak. Tanggal 24 itu Natal jemaat. Kita akan bikin 2 kali. Tidak ada kue. Datang ya. Datanglah dalam kemuliaan surgawi. Karena kehancuran Yerusalem bisa saja terjadi, tapi kehancuran kemuliaan tidak akan pernah terjadi. Supaya perayaan ini perayaan yang sangat punya nilai bagi kita. Nilai. Dan saya kira saudara-saudara, nilai itu yang kita butuh. Kita sudah tidak lihat lagi pada kemasannya, pada peruntungan ekonomis atau lain-lain. Sekarang lebih kepada nilai itu di tengah-tengah masa sukar sengsara ini. Karena itu, yang ketiga saya ingin katakan, kedatangan Tuhan itu pasti. Karena itu percayalah kepada firman dan jangan percaya kepada ramalan. Jangan percaya pada ramalan. Percayalah kepada firman. Berhenti sudah ramalan-ramalan. Karena ramalan itu kadang-kadang tak salah. Satu saat kami tunggu-tunggu sapung ipar mau melahirkan. Ini permisi ma supaya ini apa lagi? Nah itu sudah dari jam 9 atau setengah 10 malam. So, jam 4 pagi ini belum melahirkan ini. Saya lihat dia pun suami, saya pun kakak ini sangat gelisah. Sangat gelisah. Ini orang tukang main gila, mah itu hari saya lihat dia pun istri sakit, dia tidak main gila. Dia mau berdoa. Sah. Terus setelah kami ada pikiran dengan ini barang, ada satu nenek yang bantu dia keluar masuk, tiba-tiba dia datang sampai di kami. Dia bilang, sudah. Sedikit lagi sudah. Hanya 2 kemungkinan. Kalau bukan anak laki-laki, pasti anak perempuan. Betul itu nenek itu. Nenek kalau begitu son perlu nenek-nenek yang omong beta juga bisa.
Oh, kalau bukan anak laki-laki, anak perempuan. Pas dia omong begitu, dia langsung bilang, ada rokok kok. Nenek, kalau memang minta rokok, omong. Tidak usah percaya pada ramalan, percayalah kepada firman Tuhan. Ada satu waktu orang datang bilang di saya masih ada di kantor sinode, mereka bilang, Pak Pendeta siap kita berangkat ke Jogja, Pak. Kami beli tiket siap semua, akomodasi, transportasi Pak berangkat. Kenapa? Ada satu kelompok tertentu yang sudah tahu bahwa mereka dapat petunjuk ini dunia akan dunia kiamat tahun 2030. Dan saya pusing. Saya bilang begini, menurut saudara, Alkitab yang kita baca ini sudah selesai ditulis atau masih perlu ditulis lagi? Dia bilang, sudah selesai Pak. Saya bilang, kalau memang sudah selesai ditulis, ini Alkitab yang sudah selesai ditulis, ini bilang itu waktu tidak tahu. Karena mana sampai kamu sudah tahu tahun 2030? Itu kamu bisa. Saya tidak bisa. Karena itu dalam pemberitaan ini saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa waktunya tidak diketahui. Anak pun tidak. Perkataan ini sangat berkaitan dengan sindiran Yesus kepada orang-orang yang secara sengaja mengatur dan menjadwalkan kedatangan Yesus. Tidak usah ikut seminar akhir zaman yang kasih tahu bilang nanti hari apa kok. Hanya kita pikiran sendiri. Start yang kedua. Angkatan ini masih akan ada sebelum pada waktu itu. Yang Yesus maksudkan adalah di tahun 70 ketika Jenderal Titus menghancurkan Yerusalem dan meruntuhkan Bait Allah, kamu akan masih ada dan melihat itu. Angkatan ini akan melihat. Jadi sejak awal dalam khotbah ini saya tidak mau membawa kita untuk bohong tentang akhir zaman. Saya akan membawa kita sekarang untuk memahami tentang sebuah situasi di mana kita harus berpegang tetap kepada kuasa Allah, kemuliaan Allah, supaya kita tetap menjalankan hidup ini dengan normal dalam kuasa itu. Kenapa? Karena bagian yang ketiga, ini bagian terakhir. Yesus bilang berjaga-jagalah. Dia pakai perumpamaan begini. Ada satu tuan jalan dan meninggalkan rumah bagi pembantu-pembantu, hamba-hambanya. Dia kasih tahu tugas-tugas mereka, terus dia jalan. Waktu dia pergi ke sana, dia tidak kasih tahu dia kapan pulang. Kalau saudara dan saya adalah pembantu dari rumah itu, dari tuan itu yang menjaga rumahnya, tolong jawab, kira-kira apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah jalankan saja yang dia suruh. Cukup jalankan dia suruh. Kalau dia suruh bilang pel, bangun pagi pel. Kalau dia suruh kasih hidup lampu, kasih hidup lampu. Kalau dia bilang nanti tolong buka itu kaca dong, kolap, lakukan saja. Kalau dia bilang ingat jangan buka gudang, lakukan saja. Tidak perlu dia pakai bikin takut. Tidak perlu. Kamu kalau buka nanti ada naga di dalam. Tidak perlu sampai itu. Cukup dengar saja dia bilang tidak usah buka, cukup. Tidak usah sesama pembantu saling bakas takut bilang, Lupite, CCTV. Tidak perlu. Lakukan saja. Saudara tahu, pembantu yang mengerjakan tugas, dia tidak peduli kapan Bakua mau datang. Dia peduli. Mau datang sebentar malam, datang. Kan dia ada kerja tugas. Yang biasa bertanya banyak-banyak itu karena dia lagi tidak kerja tugas. Kita baru gas oto jalan kira-kira barang 1-2 jam dia sudah telepon. Ini Aci, Jamara beta telepon, tadi orang ada datang cari. Mau beta kasih tahu bilang Aci ada berangkat. Nah terus, dong ada tanya bilang kapan Aci pulang. Itu jam percaya drama itu. Yang datang itu dia kawan. Datang don 2 foto sampai don 2 pemilik rumah di situ. Jangan percaya. Dia biasa cek-cek itu kan dia ada dia pun mau. Kalau orang mengerjakan pekerjaannya dengan baik, saudara, tuan rumah datang dia duduk pangku kaki di muka rumah, di teras tidak ada soal. Santai-santai saja. Biasa yang belum kerja itu yang tiba-tiba tuan rumah pun sampai mati suku atau belum kas makan babi mati. Yang belum kerja yang akan begitu. Tapi yang kerja dia datang, duduk santai, bos, pip, dia buka pintu, sudah datang, ada bekas apa?
Hanya ini, minta maaf. Soalnya saya banding dan minta jaga rumah. Orang yang bekerja menanti dengan sukacita. Yesus bilang, jangan sampai didapatkan kamu sementara tidur. Tidur itu berarti masih hidup, tapi tidak bikin apa-apa. Paling-paling dia honor saja di kehutanan. Dia kerja yang sensor punya itu. Itu pohon-pohon kabesak itu dia potong satu-satu. Dia hidup tapi tidak bikin apa-apa. Karena itu saudara-saudara, tidak usah bertanya kapan dia datang. Tapi lakukanlah pekerjaan. Yang dimaksud dengan pekerjaan ini bukan sebuah pekerjaan profesional saja, bukan soal itu. Tapi lakukanlah fungsi-fungsimu. Sebagai suami, laksanakan fungsi itu sebagai suami. Sebagai istri, laksanakan fungsi sebagai istri. Sebagai anak-anak, laksanakan fungsi sebagai anak-anak. Sebagai orang tua, laksanakan fungsi. Tidak apa-apa. Dia datang, dilihat, oh ternyata mereka itu sementara melakukan kasih. Saya merenungkan bagian ini, saudara-saudara. Saya pikir-pikir kita ini dilematis sekali. Menunggu iya, tapi waktu Tuhan mau datang ke... Saya mau tanya dulu, saudara mau Tuhan datang sudah? Itu kayak mau jawab kayak karena mana gua? Kayak rasa kayak aduh. Menanti iya. Kalau saya tidak mau bawa kepada akhir zaman, saya ingin katakan bahwa ketika Tuhan mau datang tuh dia tidak kompromi dengan kita. Dia mau datang, dia datang saja. Minimal pada kematian kita masing-masing dia datang. Dia tidak pakai kompromi, tidak pakai bertanya. Dia datang kalau mau ames apa, dia ames. Dia tidak pakai tanya. Kok kita masih, aduh Tuhan bisa sabar sedikit kok. Kenapa? Aduh anak-anak masih kecil. Baru dia pun bapak model begitu tuh. Bab tua lagi, aduh berasa ke bab tua itu ada karmana kok. Dia tidak pakai begitu. Tuhan mau datang, dia datang saja. Nah ini poin menarik. Supaya pada waktu kita merayakan Natal nanti, kita merayakan dalam penantian yang sesungguhnya. Supaya tiap-tiap orang melaksanakan apa yang perlu dia kerjakan. Apa yang perlu dia kerjakan. Jangan kerja lain. Karena manusia ini dia pun cara dengan Tuhan Yesus beda. Manusia pun cara pesan waktu dia mau ke setengah rumah itu lain-lain. Saya pernah bilang pada saudara kita, bapak-bapak, mama-mama ini kalau suruh anak dong kadang-kadang tidak pas. Sebenarnya kalau mau suruh anak belajar itu kan cukup bilang, adik belajar Kan harus begitu. Kayak Yesus bilang nanti saya pulang. Ini kadang-kadang kita bukan bilang adi belajar, kita bilang lu jangan belajar Nanti anak tidak belajar baru kita marah setengah mati. Sebenarnya kalau mau suruh anak jaga rumah itu kan kita ngomong gampang saja. Adi nanti jaga rumah Tapi saya biasa lu jangan jaga rumah Nanti anak tidak ada jaga rumah baru kita marah. Lama-lama kita perintah apa anak-anak do rekam. Terus kita bilang, tadi Bapak sudah hebat, tadi Bapak omong bilang tidak jaga. Jadi kita ada pada situasi yang sangat dilematis. Di satu sisi kita rindu menanti kedatangan Tuhan. Satu sisi kita, jangan dulu kau Tuhan. Jadi mari kita pastikan kita sementara ada mempersiapkan diri merayakan Natal tahun ini di tengah-tengah sebuah kondisi kehancuran kosmis saya ngomong begitu. Tapi dengan satu kemahakuasaan Allah, kemuliaan Allah, sambil kita percaya bahwa janji Tuhan itu, ya, dia bilang begini, matahari bulan dong akan berakhir, tapi firmanku tetap. Pasti sekali. Pasti. Tapi jangan tanya kapan. Laksanakanlah tugas. Laksanakanlah tugas, kerjakanlah dengan baik, fungsikanlah semua yang ada pada kita ini dengan baik, selagi masih ada waktu, selagi dia berkenan. Terima kasih sudah mendengarkan khotbah dari Bapak Pendeta yang Ade STH. Tuhan memberkati selalu. Shalom.